Haleluya, salam revival. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya kita tetap ada di dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini yang saya beri tema disenangi oleh Allah. Kita akan melihat dalam Amsal 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Disenangi oleh manusia adalah hal yang sering kita alami saat kita melakukan sesuatu yang membuat mereka senang dengan kita, sehingga orang senang. Kita menjadi orang yang disenangi, yang disukai oleh banyak orang. Dan kalau kita melihat firman Allah, ini juga adalah bagian ketika kita ada di dalam Tuhan, yang pastinya kita juga adalah orang-orang yang disukai, disenangi oleh banyak orang. Sekalipun mungkin ada orang-orang juga yang tidak senang dengan kehidupan anak-anak Tuhan, dengan kehidupan kita beribadah. Tetapi hal yang paling penting yang kita lihat di sini adalah menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menjadi orang yang disukai oleh Allah, yang dihargai oleh Allah. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang dampak dari apa yang dijelaskan oleh ayat 3. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan 79 pagi, saya menganjurkan kita mengikuti setiap renungan 79 karena di renungan 79 kali ini kita sedang membahas ayat per ayat. Jadi renungan saat ini berhubungan dengan renungan sebelumnya. Jadi kita bisa mengikuti. Dan renungan pagi, renungan sebelumnya menjelaskan tentang ayat 3. Dan di sini kita akan lihat dampak dari ayat 3 itu. Disenangi oleh Allah dan manusia adalah dampak dari orang yang mengenakan sifat-sifat Allah itu dalam dirinya. Bapak Ibu bisa mengikuti di renungan 79 pagi. Jadi karena sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita, maka firman Allah katakan kita disenangi oleh Allah, disenangi oleh manusia. Kita lihat di ayat yang ketiga itu dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang berarti sifat Allah itu harus dikalungkan di leher. Dan dituliskan dalam loh hati. Dikalungkan. Dituliskan dalam loh hati. Tanda orang Kristen yang mengenakan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Tanda orang-orang Kristen yang mengalungkan sifat Allah itu dalam hidupnya. Yang menulis sifat Allah itu dalam loh hatinya. Dia mampu mengampuni, tetap mengasihi orang yang berlaku jahat, yang berlaku curang dan merugikan hidupnya. Banyak hal yang saya kira Bapak Ibu alami di hari-hari ini. Tapi coba kalau kita melihat kehidupan kita, yang mungkin ada di antara kita yang kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi sekalipun mungkin kita orang-orang yang dilukai. Saya percaya itu karena ada sifat-sifat Allah di dalam diri Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita melihat dalam diri kita dan kita nggak bisa mengampuni, istri nggak bisa mengampuni suaminya, suaminya tidak bisa mengampuni istrinya.
Anak nggak bisa mengampuni orang tuanya, nggak bisa mengasihi orang tuanya. Sebaliknya orang tua nggak bisa mengasihi anak-anaknya. Kita harus periksa. Karena ternyata mungkin sifat-sifat Allah itu tidak tertulis di dalam loh hati kita. Kalau kita memperhatikan, mungkin kita punya perkataan yang baik, yang menyenangkan orang, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita punya perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu karena ada sifat-sifat Allah. Tapi sebaliknya kalau kita melihat perkataan kita kok nggak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan kita kok buat orang lain nggak suka. Perhatikan, mungkin kita nggak menuliskan setiap sifat Allah. Nggak ada sifat Allah dalam diri kita. Nah, itu sebabnya firman Allah mengajak kita, mari miliki sifat-sifat Allah itu dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Disenangi oleh Allah. Dan disenangi oleh banyak orang. Gak melakukan hidup yang jahat, perlakuan yang jahat, perkataan yang jahat. Dan masih banyak lagi tanda orang Kristen yang mengenakan sifat-sifat Kristus dalam dirinya. Misalnya dia belas kasihan. Orang bisa berbelas kasihan. Dia bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, ada kesabaran dalam menghadapi segala situasi. Dia tetap sabar. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kelembutan dalam menerima hal-hal yang datang dalam hidupnya. Ini adalah tanda orang Kristen yang mengenakan sifat-sifat Kristus dalam dirinya. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, dia adalah orang yang disenangi oleh Allah, disukai, dihargai oleh Allah. Nah, siapa yang tidak bangga dan bahagia menjadi orang yang disenangi, disukai oleh Allah? Disukai oleh manusia kita senang, apalagi disukai oleh Allah. Itu sebabnya kita tahu jawabannya, bagaimana harus menjadi orang yang disukai oleh Allah. Ada sifat-sifat Kristus di dalam dirinya. Dan tanda orang yang disenangi oleh Allah, Allah menyertainya. Orang yang disenangi oleh Allah, Allah menyertai kehidupannya. Kalau dalam Alkitab kita lihat ada banyak contoh, tapi saat ini kita lihat ada Daniel. Dalam kitab Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang yang disenangi oleh Allah. Itu sebabnya Allah menyertai mereka karena mereka mengenakan hidup sifat-sifat Allah itu dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu apa yang mereka alami di kerajaan Babel. Daniel difitnah, dimasukkan ke dalam gua singa. Dia terlepas dari mulut singa. Dia tidak diapa-apakan. Kenapa? Tuhan menyertai. Karena dia orang yang disenangi oleh Allah. Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang disenangi oleh Allah bukan berarti mereka tidak akan menghadapi situasi yang berat dalam kehidupan mereka, masalah, persoalan, tantangan hidup. Mereka harus masuk ke dalam dapur api. Mereka harus masuk. Tuhan itu enggak seperti superhero yang tiba-tiba datang dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego enggak masuk di dalam dapur api. Tetapi firman Allah mencatat mereka masuk di dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Sampai penjaga-penjaga yang membawa mereka, yang melemparkan mereka, mati karena enggak tahan dengan panasnya. Tetapi di tengah-tengah api itu Allah hadir. Raja melihat ada
4 orang padahal yang dilemparkan hanya 3 orang. Allah menyertai mereka. Allah menolong, melepaskan mereka dari dapur api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang disenangi oleh Allah. Tuhan lepaskan mereka dari niat-niat orang jahat, dari setiap ancaman, bahaya. Saya kira juga kita adalah orang-orang yang mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dan mari kita tetap terus menjadi orang yang mengalami penyertaan Tuhan, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekalipun kita menghadapi banyak masalah tantangan, tapi saya percaya penyertaan Tuhan akan membuat kita menang. Kenapa? Karena kita disenangi oleh Allah. Ya. Mengawali tahun, kita masih ada di awal tahun 2023. Ya, masih ada banyak hari yang akan kita lewati di tahun 2023 ini. Mari jadi orang-orang yang disenangi oleh Allah. Penyertaannya sempurna sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Setiap firman yang disampaikan saya percaya menjadi kekuatan yang akan membawa perubahan dalam setiap kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, ya. Bapak Ibu bisa menyalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu. Kami boleh nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur kami kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 saat ini, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah. Orang-orang yang disertai oleh Allah karena kami disukai oleh Allah. Itu sebabnya biarlah kami mengenakan setiap sifat-sifat Kristus itu dalam diri kami, ya Tuhan. Di hati kami tertulis sifat-sifat Kristus sehingga kami hidup oleh Engkau Tuhan, oleh sifat-sifat-Mu yang membawa kami menjadi umat yang disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah, dihargai oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya penyertaan yang sempurna dari Tuhan akan kami terus nikmati di sepanjang hidup kami, bahkan sampai akhir hidup kami. Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang keluarga Jemaat GPD Elsadeh Magelang doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.